Sekarang kita lanjutkan. Kemarin kita sampai di sini ya, garis beban ya. Kita sampai di sini kita kemarin. Nanti videonya belum saya masukin ya, nanti saya kirim lagi ya ke YouTube ya, linknya. Nah, di bab 5 sebelumnya kita udah bahas ini bias emitter bersama, bias basis ya. Nah, dengan nilai RB yang diketahui kita akan atau beta nanti kita akan dapat nilai IC dan nilai VCE. Nah, untuk nilai IC maksimalnya itu disebut nanti itu adalah IC saturasi atau arus yang maksimal terjadi dari rangkaian ini. Walaupun dalam kenyataannya nanti dia perhitungannya tidak persis VCC dibagi RC ini yang lebih kurang sedikit. Karena VCE-nya itu tidak benar-benar 0. Kemudian VCE maksimal ini adalah sama dengan VCC. Nah, titik antara IC saturasi dengan VCE itu disebut garis beban. Nah, transistor akan titik kerjanya antara arus IC dan VCE bekerja sepanjang garis beban ini. Jika di ujung atas berarti transistor sebagai saklar tertutup, di ujung bawah transistor sebagai saklar terbuka. Jika di antaranya ini berarti dia transistor pada daerah aktif. Tapi daerah aktif kita juga nanti bekerjanya agak di tengah ya. Bukan asal lewat dari bawah atau lewat dari atas saja. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Untuk mencari garis bebannya, nanti kita mencari arus maksimal VCC dibagi RC. Kalau di sini dia 15 volt dibagi 3 kilo. Dapatnya maksimal adalah 5 miliampere. Sedangkan untuk VCE-nya gampang, maksimalnya adalah sama dengan VCC. Walaupun dalam kenyataan nanti sedikit kurang sedikit ya. Kita lihat di simulasi. Jadi untuk mencari garis beban kita tidak perlu loop basis. Kalau hanya menggambarkannya. Tapi untuk mendapatkan arus IC dan VCE, kita harus ada loop basis. Ini hanya ujungnya aja ya, ujung-ujungnya saja nih. Ini maksimal sekian, ini maksimal sekian gitu ya. Tapi dia tidak akan bisa tanpa loop basis. Kenapa? Jika arus IB tidak ada, maka IC otomatis nggak ada, berarti VCE juga tidak ada. Karena IC itu berasal dari pertama beta dikali IB, kan? Kemudian atau VCC dikurangi VCE dibagi RC. Nah, tidak bisa kita mendapatkan arus IC kalau loop basis tidak ada. Tapi untuk mencari ujungnya ya, berarti membuat garis beban itu bisa. Lihat saja, RC dibagi dengan VCC dibagi dengan RC, kapan arus maksimal. Ini disebut IC saturasi. Kemudian VCC sama dengan VCE sama dengan VCC, itu disebut daerah cut off, daerah sumbat. Ini daerah jenuh, daerah sumbat. Ini daerah aktif. Ya. Walaupun nanti dia, ini ada garis bawah tipis ya, sebenarnya dia tidak benar-benar isinya itu 0 ya. Tapi untuk memudahkan nanti, seperti kita dari dioda, apa namanya, ideal ya. Ini kita ambil contohnya rangkaian yang tadi. Ini udah kita bahas kemarin ya. Jika RB-nya 1 mega, nah, akan dapat IB-nya kan? IB adalah VBB dikurangi VCE, pendekatan kedua ingat. Pendekatan kedua, kalau tidak disebutkan ya, gunakan pendekatan kedua. Kecuali disebutkan ini VBE-nya sekian gitu ya. Pendekatan yang lebih tinggi atau pendekatan ketiga. VBB dikurangi VCE dibagi RB 15 volt dikurangi 0,7 dibagi 1 mega, dapatnya 15 kurang 0,7 14,3 mega ke atas menjadi mikro. 1 per sejuta menjadi mikro. 14,3. Betanya 100 ya. 100 dikali 14,3 dapatnya 1430 atau 1,4 mikro ya, atau 1,43 mega. VCE-nya, nah,
IC sudah dapat, tinggal VCE berarti VCC dikurang ICRC, ya, 15 dikurangi 1,43 mega dikali 3, 14,3 dikali 3 kilo dengan mili jadi 1, ampere dengan ohm menjadi volt, 3 dikali ini, 3 ini 4, ya, ini 4 nih, ini 3 kali 3 9, 3 kali 4 12, 2, 29 ya, berarti 4,29, 4,3 lah, berarti dia 10,7 ya, 7 lebih nih, ini pembulatan. Sehingga titik kerjanya nih, nah, udah kemarin ya, 1,3 dengan ini. Berarti dia bekerja pada daerah aktif. Ini disebut titik jenuh tadi. Titik jenuh atau arusnya saturasi, isi saturasi. Itu terjadi ketika hambatan basis RB-nya terlalu kecil. Jadi jika RB terlalu kecil, nah sini, berarti IB-nya kan besar. IB besar otomatis IC akan besar. IC besar dia akan menjadi jenuh. Jadi walaupun maksimalnya dia tidak akan bisa melewati 15 dikali bagi 3 ya. Nanti kita lihat simulasinya. Nah, jika RB-nya terlalu besar, nah itu juga nanti IB-nya kecil, IC-nya akan kecil sehingga VCE-nya akan besar. Jadi selalu berlawanan gitu ya. Nah, ya tadi IB-nya 1 mega tadi, ya, ini yang 1 mega, berarti dia IB dan IC dan VCE-nya ada. Di dalam dapatnya adalah ini ya. IC-nya dalam miliampere di bawah 5 ya, di bawah berapa ya? 5. Ini VCE-nya di bawah 15. Tapi dalam volt, ini dalam mili, berarti dia masih daerah aktif. Kalau kita ubah, ini dia yang jenuh dulu ya. Jadi kalau di jenuh, arusnya besar. Dia seolah-olah nanti seperti short, putus ini ya, sambung. Kayak dihubungkan dengan kabel. Sehingga dia arus isinya adalah VCC dibagi RC. Dalam perhitungan, dalam kenyataannya dia ada kurang sedikit. Nah, kita coba dengan RB yang cukup kecil dulu ya. Ini tadi dia. Sini terlalu kecil. Kita ini kan simulasinya ya. Yang pertama kita ambil dulu yang normalnya dulu tadi. 3 sini ya, saya buat langsung 3. 1 mega. Kemudian kita kecilkan menjadi 1 kilo, berarti dia 1/1000-nya ya. Ini dinaikkan 100 mega. Ya. 1 giga ya. Ini 1/1000 kan dari ini. Ini jadi dapatnya 1,4 dengan 10, sekian ya. Nah, ini kita lihat kalau RB-nya kecil gimana? Ya, yang normal yang itu dulu ya. Kita dapatkan ini IB-nya tadi. Ya, yang pertama dulu dia. Kemudian 14,3 tadi ya. Ini 2,3 tadi ininya. Ini 10, sekian tadi kan. Ini mikro ya. Nah, ini betanya tidak 100 ya. Nah, ini betanya itu 150 lebih ya. 160 kurang nih. Tentu dia IC-nya akan naik ya. IB-nya tetap ya. IB tidak pengaruh dengan beta. Nah, kalau kita turunkan ini dia. IB-nya akan besar di atasnya. Nah, lihat. Tadi dalam 14 mikro, ini menjadi 14 mili. Nah, karena dia dibagi 1000, berarti IB-nya dikali 1000 lebih kurang ya. IC-nya nih. Nah, isinya kan kalau dikali 150 tadi kan berarti dia dikali 100 saja dia kan 100 dalam ampere kan, tapi dia tidak. Dia hanya maksimalnya di bawah 5 kan. Tidak akan bisa lebih. Harusnya kan dikali beta kan kali 100 saja nih. 14.410. Apalagi ini betanya lebih dari 100 nih, 150 lebih ya. 1400 atau 1,4 ampere. Ternyata tidak. Dia hanya jenuh soalnya. Jenuh. Sehingga nanti tegangan VCE-nya itu akan mendekati 0 di bawah 1 volt, 0,
dalam milivolt. Ini tidak bisa, kalau dari rumusnya kan 14 kali 100 saja. Sudah 1,41 ampere atau 1410 ampere. Ternyata tidak. Karena dia sudah jenuh ya. Walaupun ditambah, IB-nya tidak akan bertambah. Sudah jenuh. Saat maksimal 5 miliampere. Ininya mendekati. Jadi bukan 0 ya. Sehingga ini tidak sampai 5 miliampere. Harusnya kalau idealnya 5 mili nih. Ininya 0. Nah, kalau kita naikkan 100 mega, tadi dia 1 mega menjadi 100. 1 kilo nih ya, tengah. Sehingga arus IB-nya otomatis dia akan kecil. Nano ini tidak kebaca sama alat ukur. Udah 0 nih. Tapi dia tidak bisa 0 murni nanti ya. Makanya dia walaupun nano tetap menjadi pengurang kan. Ini IC-nya. IC-nya dalam mikro. IC dalam mikro itu sangat kecil ya. Sehingga nanti VCE-nya mendekati VCC. Tapi tidak pas 15. Karena gimana pun IC-nya masih ada. Masih ada pengurang kan. Ini kan VCE itu karena VCC dikurangi ICRC. IC-nya bukan 0. Ya 11,1 dikali 3 kilo. Berarti dapat 0,0 kan. 14,967. Jadi dapatnya adalah tegangan 11 itu dikali RC-nya 3 kilo kira-kira 0,033 per 1000 volt. 0,03. Jadi dia 33 mili lah ya kira-kira. Volt. Nah, baca ya, 0, saja nggak? 38 ini 33 mili. Ini adalah bekerja pada daerah aktif, walaupun ini tidak cocok untuk daerah aktif, nanti kenapa cocok nanti kita bahas. Ini adalah jenuh, harusnya hampir maksimal ya, 5 mili. Ini dia cut off VCE-nya yang hampir dengan VCC. VCE idealnya 15, dia 15 kurang sedikit. Nah, itulah dia. Ini kita lanjutkan. Ini udah sampai ini kemarin ya. Tapi kalau dia jenuh itu berarti dia seperti transistor saklar tertutup. Jadi dia semacam kayak di short ya, pakai kabel. Kayak short pakai kabel gitu ya nih. Ini kalau short pakai kabel benar-benar VCE-nya ini arus apa namanya? Arus IC-nya benar-benar 15 bagi 3. Tapi karena di sini bukan short. Berarti dia hanya arusnya sangat kecil gitu ya. Sehingga apa namanya? IC-nya itu tidak benar 15 bagi 3. Karena masih ada VCE walaupun sangat kecil. Dalam mili tadi kan. Nah, dalam mili dikali kilo ya lumayan juga dia 0,0. Nah, tetap aja dia tidak 15. Tapi dia 14,9. 14,9 udah 15. Untuk arusnya ya 15 bagi 3 ya. Ini dia tidak. Karena masih ada tegangan VCE 0, sekian volt. Sehingga dia arus apa namanya? IC-nya itu tidak benar-benar dia tanpa pengurang. Ini kan harusnya pengurangnya VCE kan. Jadi IC itu adalah VCC dikurang VCE. Jadi VCE-nya bukan benar-benar 0. Sehingga bukan 15 dibagi 3 tapi 15 kurang. Dibagi 3 sehingga dia tidak dapat pas 5 mili. Nah, kalau ininya sangat besar, ini dia. Ini disebut IC saturasi nanti. Ya. Jadi kalau VCC dibagi RC untuk rangkaian common emitter, dia adalah VCC dibagi RC. Inilah arus, tidak bisa arus maksimal daripada ini. Tapi dalam perhitungan bisa lebih ya. Jadi kalau udah lebih pasti jenuh. Orang 5 ampere aja jenuh, apalagi lebih ya. Dia tidak jenuh kalau di bawah ini. Ini dia, disebut IC saturasi. Arus yang maksimal terjadi pada rangkaian. Nah, ini titik cut off yang tadi, jika RB-nya sangat besar, gitu ya, sehingga IB-nya itu sangat kecil. IB kecil berarti IC juga akan kecil kan? Karena IB itu salah satunya adalah beta dikali dengan apa namanya IB, sehingga akan didapatkan IC yang kecil, walaupun ini tidak 0 ya. Kalau di sini benar 0 ya, ini memang putus nih ya 0. Ya, tegangan di sini sama dengan tegangan ini kan, paralel ya. Kalau tegangan paralel itu sama. Input sama dengan output di sini ya. Tapi ini tidak benar-benar masih ada arus yang sangat kecil. Karena IB-nya itu tidak 0 kecuali sini RB, PBB-nya yang 0 ya.
Ini kan VBB masih ada, dibagi dengan RB berapapun dia masih ada walaupun kecil. Dia 100 mega tadi masih ada dapat arus kecil sehingga ininya tidak sampai 15. 15 kurang sedikit. Nah, ini. Nah, sehingga nanti untuk arus jenuh nanti akan kita ada dua. Di sini kita lihat ke atasnya ya. Untuk mendapatkan arus jenuh, kalau dalam perhitungan ya, kalau dalam simulasi langsung dapat dalam simulasi atau pengukuran ya. Jadi pertama dia, jika arusnya minimal sama dengan VCC bagi RC atau lebih. Dalam perhitungan ya, jika VCC bagi RC atau lebih berarti dia jenuh. Itu lihat dari arus. Lihat dari tegangan, jika dia 0 atau minus. Ya, VCE itu kan harusnya 0 sampai 15. Tidak mungkin dia minus. 0 di atas 0 ya, VCE itu sampai 15. Tidak mungkin dia minus. Itu untuk menunjukkan nanti arus jenuh. Jika IC-nya besar atau sama dari VCC bagi RC. Atau satu lagi, VCE-nya 0 atau lebih kecil. Itu pasti dia jenuh. Dalam perhitungan ya. Tapi kalau dalam sesungguhnya atau dalam simulasi, ini tidak mungkin IC itu lebih besar daripada VCC bagi RC. Tapi dalam perhitungan nanti, karena nanti IB dikali dengan beta kan itu dia. Nah, untuk menentukan VCE-nya, berarti dia mendekat, udah gampang deh ya. Pokoknya dia 15, udah. Atau sama dengan VCC. Yang dua cara ini adalah menentukan VCC, IC ya. Nanti akan kita lihat di mana menentukan cara cepatnya nanti. Ini transistor bekerja sebagai apa? Di mana dia bekerja? Jenuh, cut off, atau nanti aktif. Ya. Ini cut off. Cut off gampang lihat, oh dia sama dengan VCC, udah. Minimal mendekati sama deh. Kalau dalam pengukuran atau di dalam simulasi dia mendekati sama. Kecuali nanti ini, saya bilang ininya 0. Nah, ini kita lihat. Kalau 0 benar nanti dia, kita lihat ya. Karena harus basisnya 0 ya. Ini tadi kan tidak sampai harus VCE-nya 0 ya. Nih. 15, 14 ya. Kalau ini kita buat dia 0 nanti, nah, harus IB-nya 0 ya. 0 dibagi beta ya 0. Sehingga nanti, 0 kan. Kalau RB-nya besar, itu dalam giga masih bisa deh ya. Ini 100 mega aja masih. Ini baru 15 ya. Nih. Nah, ini benar-benar 0. 0 berarti IB 0. Ya, isinya ya 0 karena beta dikali 0 ya 0. Tapi selagi ada PBB sebesar apapun, kalau tahu sangat besar, ini kita coba dalam giga ya, 15 ya. Ini kan 100 mega, kita buat 10 giga aja ya, atau 100 giga ya. Sebenarnya masih ada, cuman alat ukur yang sanggup ya. Nah, ini baru kita lihat. Ini baru 15 ya kan. RCB-nya berapa? Pico ampere, yang ada alat ukur yang pico. Pico itu adalah untuk kapasitor. Nano saja tidak ada, apalagi pico. Nah, karena sangat besar G-nya, bisa di 15 sangat besar. Nah, saya kembalikan ya. Ini ke dalam 100 mega saja. Itu jarang tuh R-nya segitu ya. Jadi bisa juga kita buat dengan memberikan arus yang sangat tahanan yang sangat besar ke RB-nya. Sehingga RCB-nya ya sangat-sangat kecil sehingga alat ukur nggak sanggup gitu ya. Lanjutkan sedikit lagi ya, sebelum istirahat, sholat maghrib ya. Nah, ini contoh dan garis beban nanti ya. Untuk melihat garis bebannya, jika kita ubah rangkaiannya sama ya, ini loop basisnya saja yang kita ubah. Loop kolektor, loop basisnya tetap. Yang kita ubah adalah loop basisnya, loop kolektornya saja. Basis tetap. Yang kita ubah umpamanya tegangan VCC-nya dengan R tetap, atau nanti R-nya yang berubah, VCC-nya tetap, atau R-nya tetap, VCC-nya berubah. Itu dua kemungkinan ya. Jadi bentuk garis bebannya gimana? Makanya VCC-nya 30, RC-nya 3. Dengan VBB, RB sama gitu ya. Kemudian VCC-nya turun atau naik, R-nya tetap. Nah, atau nanti VCC-nya tetap, R-nya turun atau naik. Nanti kita lihat. Nah, nanti kita istirahat dulu untuk melaksanakan sholat maghrib lebih kurang 15 menit ya. Nanti kita lanjutkan lagi.
Ini kita ambil contoh gimana bentuk garis bebannya jika SCC yang diubah naik atau turun ya, atau RC yang diubah. Nah, sekarang kita akan coba dulu dengan mengubah VCC-nya rangkaian loop kolektornya ya, basisnya tetap dengan VPB dengan RB yang tetap ya. VCC-nya ini hanya untuk garis beban, menggambarkan garis beban, kita tidak memerlukan loop basis. Tapi kalau untuk menghitung arus isi-nya berapa atau isi saturasinya berapa, cut off-nya berapa, ini harus ada ya. Tidak dia hanya akan selalu nilai yang sama, umpamanya IB-nya 0 atau nanti IB-nya sangat besar, jenuh atau itunya ya. Ini arus maksimalnya. Pertama, dengan 30, VCC-nya 30 volt dan RC-nya 3 kilo. Disuruh hitung kita untuk menghitung isi saturasi dan VCE cut off. Jadi berarti sini VCE cut off-nya dapat ya 30 volt. Sedangkan isi saturasinya adalah 30 dibagi dengan 3. 30 volt dibagi dengan 3 kilo yang dapatnya adalah 10 miliampere. Ini seolah lagi short ya. Short 30 dibagi 3 untuk isi saturasinya, kemudian 30 volt untuk VCE cut off-nya. VCE cut off ya. Ya, kolektometer cut off nih. Nah, jika salah satunya kita ubah, nah sekarang yang kita ubah itu adalah contoh berikutnya, ini ya, isi saturasinya tadi 30 volt dibagi 3 kilo 10 miliampere. VCE cut off-nya sama dengan, karena dia umum terbuka nih ya, dianggap transistornya putus dicabut ya, 30, dia paralel sama. VCE sama dengan VCE cut off, 30 volt. Nah, dengan rangkaian yang sama, kita turunkan, kita ubah ya. Ini diubah dengan menurunkan tegangan VCC-nya. Yang tadi 30 menjadi 9. RC-nya tetap masih 3 kilo. Sehingga nanti akan kita dapatkan bersama tegangan ini benar kolektor emitter ya, kata benar. Atau di bawah ya. 9 ya sekarang. Nanti dia arus saturasinya 9 volt dibagi dengan 3 kilo. Short ya. 9 volt dibagi dengan 3 kilo, dapatnya 3 miliampere. Sedangkan VCE cut off-nya sama dengan seolah-olah transistornya dicabut, 9. VCE cut off-nya sama dengan VCC 9 volt. Jika kita gambarkan, dia adalah turun, dua-duanya turun ya. Tadi 30 dibagi 3, ya. 10, 9 bagi 3, ya 3 turun ya. Ini juga 30 jadi 9, tapi dia sejajar. Ya. Sudutnya sama nih, besar sudutnya sama. Ya. Sejajar di antara garis beban VCC-nya 30 volt dengan garis beban VCC-nya 9 volt dengan RC-nya tetap sama-sama 3 kilo ya. Dia sejajar. Tapi yang turun ikut turun ya. Jadi kalau dia naik VCC-nya tadi 10 menjadi 15 ya naik ke atas 15 bagi 3 ya di sini. 30 tadi ya, umpamanya di atas 30, 40 dibagi 3, 45 lah, 45 bagi 3. Hanya 15, ini 45. Nah, turun ya ikut turun ya. Nah, gimana nanti kalau RC-nya yang berubah dan VCC-nya tetap? Nah, ini berikutnya. Ya. Contohnya, ya, sama kita cari 15 dengan 1 kilo dulu. Berarti isi saturasinya atau arus maksimalnya, arus jenuhnya, ya saat seolah dioda short, dihubung dengan kabel gitu ya, 15 volt VCC dibagi RC 1 kilo ohm. Jadi 15 1 kilo, 15 miliampere. Sekarang ini tetap VCE-nya ya 15 volt VCC, VCE cut off sama dengan VCC.
Seolah-olah transistor dicabut atau dibuka dengan 15 volt ya. Ya, betul. Sekarang untuk rangkaian yang sama, R-nya tadi kita naikkan dari 1 kilo, PCC-nya tetap sekarang ya. Jadi 3 kilo. Nah, sehingga nanti arus saturasinya akan turun karena pembagian lebih besar. Tadi 1 kilo dibagi dengan 3 kilo dengan VCC tetap. Kalau tadi dia VCC-nya turun atau naik ya, sekarang VCC tetap, sehingga nanti pada saat transistor seolah-olah dihubung singkatkan, maka isi saturasinya adalah VCC dibagi dengan RC. 15 ininya jadi besar. Tadi di 15 bagi 1 menjadi 15 mA, sekarang dia menjadi 5 mA, 15 bagi 3, 5 mA. Cut-off-nya sama, 15. Cut-off-nya sama, tidak berubah karena seolah-olah transistor dibuka. Sehingga dia VCC sama dengan. Sehingga dia di sini sudutnya dia akan berbeda. Nah, ini yang disebut dengan RC. Untuk RC yang lebih besar, berarti arusnya akan turun dengan catatan VCC-nya sama ya. Ya sama. Arus RC yang makin kecil, makanya arusnya akan naik. Apa? Nah, di sini dia adalah karena VCC dikurang VCE dibagi dengan RC. Dengan ini tetap tadi ya, dengan catatan VRB dan VBB-nya tetap. Ya, saat VBB dan RB-nya tetap, maka pada saat semakin besar nilai RC dengan catatan VCC-nya juga tetap, VBB dan RB-nya tetap, dengan nilai RC yang makin naik, dia arusnya akan turun. Jadi kita lihat ya, semakin besar nilai RC, semakin kecil nilai IC. Semakin kecil nilai RC, nah ini yang disebut dia slope-nya ya, loop kemiringan, slope. Seperti RC dia nanti ya, sudutnya. Nah, itu pengaruh RC-nya. Nah, kalau tadi VCC-nya dia garisnya akan garis bebannya sejajar ya, walaupun dia isi dan RC-nya tetap turun ya. Itu pengaruh. Ini ya, slope itu disebut super RC. Nah, titik operasi, duanya udah kita pelajari tadi. Tiga-tiganya tadi ya, contoh pertama ya, yang di atas. Ada titik jenuh atau saturasi, ada titik cut off atau titik sumbat, ada nanti titik tempat sebagai penguat. Nah, yang satu lagi dia tidak boleh adalah dia kalau dia breakdown ya, itu nggak boleh rusak. Jadi setiap rangkaian transistor akan memiliki sebuah garis beban itu ya, karena jika rangkaian apa namanya RC dan VCC-nya ada ya. Berapapun nilai VBB dan RB-nya dia garis bebannya ada. Nah, garis beban yang nanti yang menentukan VBB RB-nya adalah titik kerja. Sedangkan VCC dengan RC adalah garis bebannya. Nah, kalau titik operasi nanti adalah VB harus berpengaruh dengan RB-nya. Pertama dia garis bebannya dulu. Nah, sepanjang garis beban itulah titik operasi atau titik kerja ya. Operasi atau kerja. Ini yang disebut titik key di operasinya. Contohnya di sini. So, ini lengkap nih ya. Dengan beta 100 itu beta yang kecil untuk daya kecil ya. Minimal itu. Ya, jadi di simulasi kita dia betanya lebih besar ya. Dengan VBB 15 volt ya. RB-nya 500 kilo atau setengah mega. VCC-nya 15 volt. RC-nya 3 kilo dan betanya 100. Ini bias basis. Rangkaian common emitter bias basis. Arus jenuhnya berapa? Nah, jenuhnya
15 dibagi dengan 3 kilo. IC saturasi atau arus jenuh. Pada saat VCE di hubung singkat, dapatlah arus jenuh, arus maksimal. Tapi arus IC, ya ini dia. VCC dikurang IC-RC dikurang VCE itu arus IC. Tapi IC saturasi adalah VCE-nya dianggap 0. Berarti dia seolah ini short. VCC dibagi dengan RC. 15 dibagi 3 kilo, 15 volt dibagi 3 kilo ohm, dapatnya 5 mA. Harus maksimal yang mungkin terjadi. Dengan cut off ya, tinggal kita lihat. Berarti transistornya seolah-olah dihubung terbuka. Sehingga VCE cut off sama dengan VCC. Dapatlah garis beban. Garis beban ini ya, 5 mA dengan 15 volt. Harus isinya titik kerjanya di mana? Nah, itu baru garis beban. Titik kerjanya harus kita lihat arus IC dan VCE-nya. Untuk dapatkan IC, berarti dari IB dulu. Karena betanya ya. Kalau enggak, VCE-nya kita ukur. Bisa dapat IC. Dan kalau VCE diukur, udah dapat VCE-nya nggak perlu cari. Nah, ini dia betanya diketahui sehingga walaupun dalam prakteknya VCE yang kita ukur ya. Beta itu nilainya rank soalnya. Tidak satu nilai, bisa dari 100 sampai 300 ini. Yang untuk jenis ini ya. Transistor akan berbeda-beda. Jika kita ukur dulu arus basis. 15 volt, ininya RB-nya 500 kilo. Ya, 500 kilo. Sehingga VBB dikurangi VBE. Tinggal lagi pendekatan kedua ya. Pendekatan kedua. Ini berkali-kali kita buat ya. Nggak boleh salah nanti. Ya. VCC dikurangi VBE. Ini karena sama ya. VCC atau VBE sama. Ini saya ubah aja VBB aja. VBE deh ya. Berarti ini lepas ya. VBB ini ya. Walaupun nilainya sama nih. Tidak selamanya sama ya. Kalau karena bias basis itu bisa berbeda. Kecuali yang sumbernya satu. Itu pasti VBB dan VCC sama. VBB dikurangi VBE dibagi dengan VRC sih ya. RB nih. Benarin dulu ya. Nilainya ke semua ini, RB. VBE 0,7 pendekatan kedua, VBB ini kebetulan sama dengan VCC ya. Ini RB dapatnya 14,3 dibagi tadi kan dia kalau 1 mega kan 14,3. Kalau dibagi 500 kilo dia menjadi dikali 2 14,3 jadi 28,6 mikroampere. Mikro ya. Arus kolektor karena beta DC-nya kita dapat sehingga kita dapatkan IC sama dengan beta DC dikali IB. Beta DC-nya 100 dikali 28,6 dapatnya ini 2860 mikro. Kita copy dulu ya biar ini atau sama dengan 2,86 mili. Nah, ya. 2,8 mili atau 2806 mikro. Tapi karena ininya nanti grafiknya adalah mili, makanya kita tulis mili. Kalau mikro terlalu besar ini 2800 untuk membuat grafik ya. Di dalam mikro mili ya. Kecil angkanya. Tegangan VCE-nya di loop sini dia. Karena IC sudah dapat, VCC dikurangi VCE, IC-RC dikurangi VCE sama dengan 0. Ya. VCC dikurangi IC-RC sehingga VCC dikurang IC-RC dikurang VCE dikurang IC-RC dikurang VCE sama dengan 0 sehingga VCE-nya sama dengan VCC dikurang IC-RC. 15 volt dikurangi 286 kali 3. Ini 3 kali 6 18 24 jadi 25 kan? Ini 18 kan? 8 1 ini 3 kali 4 25 2 3 kali 2 6 7 ya 7 25. Dapatnya 15 dikurangi. Dapatnya 6,42.
Sehingga nanti titik kerjanya nih. Nah, berarti transistor untuk 500 ohm itu untuk beta 100 dia adalah aktif 2,86 dengan 46,42. Ini dalam mili, maksimalnya tadi adalah berapa tuh? 15 dibagi dengan 3, berarti 5 mili ampere ya. Ini dapatnya hampir setengah. Ini 15 volt, ini juga hampir setengah, kalau 7,5 ya. Dapat ini. Nah, pada saat jika, tadi betanya 100. Beta 100 nih ya. Jika betanya 50, berarti ini transistornya kita ganti ya. Karena nggak mungkin dia kalau untuk sinyal kecil ini dia pasti dia paling kecil itu ya sekitar 100 ya. Betanya 50 atau transistor yang berbeda. Sehingga jika beta berubah, tentu isinya akan berubah. Karena ini turun ya. Jadi yang berubah hanya beta. Jadi yang rangkaian sama transistornya diganti dengan beta yang 50. Sehingga nanti yang berubah ya IB-nya sama. Isinya yang berbeda, tentu isi berbeda, VCE akan berbeda. Isi saturasi sama, VCE cut off sama. Ya. Nah, ini dia. Isinya adalah, nah, saya tulis dulu sininya ya. Jika jadi yang berbeda di sini ada isi saja ya, IB-nya nggak dihitung lagi. Sama, loadnya yang berubah hanya transistor. Sehingga isi berubah menjadi, tadi dia 286, sekarang dikali separohnya ya, berarti dia 1,43 miliampere. Kemudian tegangan VCE-nya tentu akan naik. Jika isi turun, tadi dia 2,86, sekarang menjadi 1,43, sehingga isinya akan naik. Jadi dia pengurangnya berkurang. Tadi dikurangi 286 dikali 3, sekarang dia dikurangi dengan 1,43 dikali 3. FC-nya tetap ya, betanya yang turun. Sehingga VCE-nya menjadi 10,7. Karena pengurangan lebih kecil. Kerjanya 143 dengan 10,7. Kalau tadi 286 dengan 7, berapa tadi ya? 6,42. Nanti kalau betanya turun, jika betanya naik, nah, isinya juga akan naik. Nah, betanya naik deh. Tadi 100, dapatnya 286 isinya, dan VCE-nya 6, sekian. Jika 50 turun isinya 1,43, VCE-nya menjadi 10. Jika betanya naik, isinya akan naik. Isi naik ya, karena pengali IB-nya akan lebih besar. 150 dikali 286 dapatnya 4,29 atau 3. Tadi dia 286, 143, ini 4,29. Sehingga isinya naik, nanti VCE-nya akan turun. Karena pengurangnya lebih besar. Kalau tadi dikali 2,86 atau 1,43, sekarang 4,29. 3 kalinya 12 nih. Jadi ini 67, 12,78 ya. Sehingga sisanya hanya 2,13 volt. Sehingga titik kerjanya 4,29, harusnya ke atas, ininya VCE-nya 2,13, harusnya makin besar. Jadi jika kita gambarkan 3 transistor yang berbeda ini, titik kerjanya seperti ini. Rangkaian sama tuh ya, yang kita ganti adalah transistornya yang berbeda. Oke. Yang pertama, isinya 286. Ini 1, ini 2, ini 3 sini ya, ke 286. Sedikit di bawah sebenarnya sini ya. VCE-nya 6,42. Untuk beta 100. Betanya 50, isinya akan turun nih. 1,43. Separuh dari sini ya. Turunnya 50. Di 100% turunnya separuh. VCE-nya 10,7. Jadi jika isi turun, VCE akan naik. Tadi VCE-nya 6,42 menjadi 10. Isinya ini 4,6, 2,86. Isinya turun, VCE-nya akan naik. Kemudian jika beta naik 50% dari yang pertama, ya, dari 100 menjadi 150, sehingga isi akan naik lagi.
Tadi 286 turun menjadi 1,3 menjadi 4,29. VCE akan turun menjadi 2,13. Jadi VCE itu dengan IC selalu berlawanan. Jika IC-nya naik, VCE-nya turun ke kiri dia ya. Jika IC-nya turun di sini, VCE-nya ke kanan. Ini titik kerja. Ini Q yang betanya 100 untuk rangkaian yang tadi ya. Q yang betanya 50, yang betanya 50, titik kerjanya Q atau titik kerjanya yang betanya 150. Semakin besar betanya nanti kalau sini. Jadi untuk menaikkan arus tadi tapi betanya yang naik kan itu susah ya, mengganti beta itu susah. Lebih mudah kita menambah atau memperkecil tahanan basis. Kita kecilkan berarti IB-nya besar, IC akan naik. Kita besarkan, IB akan turun, IC akan turun, VCE yang naik. Kalau beta akan susah kita mencari transistornya. Ini kalau hitungan mudah ya, kalau dalam prakteknya itu akan susah. Jadi kita harus lihat kenyataannya ya. Ini tadi ada tiga bentuk. Nah ini yang ini susah. Biasanya kita yang tadi kita ganti-ganti RB-nya ya. Nah dengan mengganti RB ini tadi kita dapat juga sama jenuh. Cuman di sini kan dia benar-benar cut off, kemudian jenuh dan aktif ya. Kalau tiga tadi kan aktif. Nah supaya kalau dia ini berapa dapatnya setelah dulu pertengahan nggak? Dari 5 hampir separuh ya, 2,5. Nah ini diturunkan sedikit dia bisa separuh. Ini juga kita naikkan, dia akan dapat aktif. Ini kita turunkan, jangan sampai 100 mega, 10 mega umpamanya. Ini jangan 1 kilo, 100 kilo. Semuanya menjadi aktif, tetapi berbeda-beda titik kerjanya sepanjang garis beban. Nah, kalau ganti ini 100, ini 50, ini 150, itu akan susah. Dalam perhitungan mudah ya, tetapi dalam kenyataannya kita akan mencari transistor dengan beta yang berbeda-beda itu akan susah. Karena range-nya, ingat, beta itu range-nya itu panjang ya. Tidak hanya satu nilai, kalau satu nilai gampang. Seperti R, seperti C, itu lebih mudah. Tapi kalau transistor, range-nya cukup panjang. Tadi beta 2N3904 itu dari 100 menjadi 300. Kombinasinya sangat banyak. Nah, kalau FET nanti kita belajar JFET itu lebih mudah. Karena dia ada kebanyakan. Nah, kan ya, dia ada minimal, ada maksimal, ada kebanyakan. Kalau transistor tidak, dia hanya minimal, maksimal. Jadi terpaksa kita ukur sendiri. Caranya mengukur arus IC dan IB. IC dibagi IB itulah penguatannya. Pada arus tersebut. Karena karakteristiknya jika arus IC naik, dia juga akan naik, tapi nanti ada batasnya, bisa turun juga. Tapi turunnya itu kan 100 mili jauh besar ya. Tidak akan mungkin kita dapatkan arus IC 100 mili. Jika IC-nya turun, dia juga akan turun. Tapi dengan cukup drastis ya. Suhunya juga sangat besar ya. Dari yang kita ukurkan suhu ruang. Suhunya bisa panas, bisa sampai di atas 100. Nah, untuk mengenal titik jenuh, kita sudah tahu tadi titik jenuh itu adalah arus maksimal yang didapatkan oleh transistor. Di mana dia adalah VCC dibagi RC untuk rangkaian common basis ya. Bias basis ya, common emitter, bias basis. Jadi terdapat dua jenis dasar rangkaian transistor, yaitu rangkaian penguat, itu yang rangkaian kita buat tadi ya. Q-nya berada pada daerah aktif, apapun kondisi operasinya. Nah, makanya untuk bias basis ini tidak cocok untuk penguat. Karena bisa dia sebagai penguat, nanti dia juga dengan gampangnya dia berubah ke daerah aktif, ke daerah jenuh atau ke daerah cut off. Sehingga dia nanti outputnya akan cacat. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak boleh. Dia harusnya jika terjadi perubahannya itu sangat kecil ya, tidak boleh besar atau drastis. Tuh dia, tuh daerah aktif, dijadikan sebagai penguat yang dia bekerjanya tadi sepanjang garis beban ini. Tapi tidak boleh terlalu ke atas juga ini ya, nanti dia penguatan kita akan hanya terbatas. Yang di atasnya ya, ke bawahnya bebas, agak panjang, atasnya akan terbatas. Itu juga nih, yang atasnya tinggi, yang di bawahnya kecil. Harusnya imbang antara batas atas dengan batas bawah. Nah, ini titik kerjanya mendekati di tengah, karena dia tidak mungkin di tengah,
Karena apa? IC-nya bisa separuh ya, karena VCC dibagi RC. Sedangkan VCE cut off-nya tidak bisa, karena nanti VCE itu kan dia IC-nya VCC dikurangi VCE. Jadi IC-nya nggak mungkin separuh. Kalau VCE bisa. IC lebih dikit, kurang dikit. Gitu ya. Tapi kita di tengah. Kemudian sebagai saklar itu yang bias basis itu fungsinya adalah sebagai saklar. Nah, gimana kita secara menentukan? Wah, kalau jenuh dia mungkin bukan tidak aktif ya. Nah, tapi kalau jenuh, sudah pasti dia tidak aktif, tidak cut off. Kalau cut off, dia berarti tidak jenuh, tidak aktif. Kalau aktif, berarti dia tidak cut off, tidak jenuh. Gitu ya. Jadi kalau salah satunya dapat, nah yang pertama, jangan bekerja pada daerah breakdown. Kalau breakdown udah rusak dulu. Kalau dioda ada yang bekerja pada daerah breakdown, ada beberapa dioda. Sama Zener ya. Contohnya di sini. 469A ya. Kayaknya VCC-nya 10 volt dengan RB 100 kilo, RC 10 kilo, VCC 20. Nah, ini nggak bisa kita buat sumber satu ya. Kalau yang di atas tadi bisa satu. Ke atas sedikit ya. Ini karena 15 ini kita buat aja ke atasnya ya. Ke atasnya ini apa? VCC dengan VBB-nya. Nah, ini nggak bisa karena VBB-nya berbeda. 10 volt, VCC-nya 20 volt, nah, RC-nya 10 kilo, RB-nya 100 kilo, RC 10 kali gitu ya. Betanya 50 yang kecil. Isi saturasinya langsung kita dapatkan 20 dibagi 10. 20 volt dibagi 10 kilo dapatnya 2 miliampere. VCC cut off berarti sama dengan VCC itu. Nah, titik kerjanya di mana? Nah, kemudian cara untuk menentukan apakah transistor bekerja pada daerah aktif atau pada daerah jenuh. Nah, kenapa? Kok nggak cut off? Nah, karena VBB-nya ada. RB-nya tidak terlalu besar. Sehingga IB-nya cukup besar, sehingga IC-nya pasti ada. Sehingga tidak mungkin IC-nya mendekati 0. Nah, makanya hanya ada daerah aktif, makanya sama arah kanan sini ya. Atau, kenapa nggak cut off gitu ya? Kan ada 3. Aktif, cut off, jenuh, gitu kan? Nah, kok nggak? Di sininya ditanyanya kok hanya langsung pendapatan 2. Hanya jenuh dan aktif. Nah, kenapa? Di sini kita lihat IB-nya. Nah, teman-teman ya. PBB dibagi dengan apa namanya? Kurang VCE bagi RB 100 kilo. Kalau 1 mega dia dapatnya 9,3 mikro. Sedangkan ini 100 kilo. Berarti dia 93 mikro. Dikali dengan 50, dikali 100 dia 9 mili, berarti dia 4 mili lebih ya. Nah, berarti dia tidak mungkin jenuh. Kenapa 2? Langsung karena PBB-nya ini ada ya. Tetapi jika RB ini sangat besar, bahkan 100 mega, dia IB-nya sangat kecil ya. Dikali 50 juga isinya tidak di dalam mili, sehingga dia bisa nanti cut off. Nah, itu tergantung di sini ya. Kenapa kok di sini kok langsung hukum 2 gitu, kok enggak? Apa namanya? Cut off nggak ada, Pak. Nah, nggak mungkin cut off dia. Ini nggak mungkin cut off. Untuk memastikan cut off, ini 0. Atau ini sangat besar ya. Dalam 100 mega atau 500 mega gitu ya. RB-nya, itu udah. Dia pasti ya, itu cut off. Nggak perlu lagi kita lihat, oh mungkin aktif nggak. Atau jenuh. Ini masih ada kemungkinannya kan. Nah, nanti arus jenuhnya adalah mendekati 2 mili cuman. 2 mili. 2 mili ya. 20 volt dibagi 10 kilo. Di 2 mili ampere. Yang dapatkan ini tadi kan 9,3 dibagi 100 kilo. Kalau 1 mega saja dia 9,3 mikro, berarti dikali 10, 93 mikro. Dikali 100, 9,3 mili dibagi 2, 4,65 lah ya, 4,65 lebih kurang. Sedangkan ini hanya
2 mili. Mana yang lebih besar? Lebih besar. Kita hitung di bawah nanti ya. Kemudian untuk hitung arus dan tegangan. Arusnya apa? Arus basis, itu arus kolektor. Kemudian tegangan, VCE ya. Jika tidak mungkin berarti dia kebalikannya. Tidak mungkin itu apa? Pokoknya arusnya lebih besar dari baris saturasi. Maksimal kan 2 mili, dia lebih besar udah. Atau VCE-nya negatif gitu ya. Nah, sekarang kita anggap apa dia? Jika hasilnya sama kita kan daerah aktif. Boleh nggak saya daerah jenuh? Boleh. Ini kan perkiraan kita. Kalau aktif berarti IC-nya dalam mili, VCE-nya dalam volt. Ya, itu. Kalau dia jenuh tadi, berarti IC-nya mendekati VCC bagi RC, sekitar 2 mili. Atau VCE-nya mendekati 0, 0, nah, tidak boleh, ini boleh dua-duanya. Ini aktif, berarti jika tidak mungkin berarti kebalikannya, gitu kan. Hitung. Itu cara pertama adalah arus jenuh. Jadi ada 2 cara ya. Jadi tidak perlu dua-duanya, nanti salah satu ketahuan pasti. Arus jenuh berarti minimal arusnya adalah 2 mili atau lebih. Atau sangat mendekati 2 ya, di bawah sedikit dari 2 juga. Dalam hitungan sedikit di bawah 2. Dalam pengukuran ya. Pertama kita cari dulu isi saturasinya. Ini VCC dibagi dengan RC. 20 dibagi dengan 10 kilo, dapatnya 2 mili. Arus basisnya VBB dikurangi VBE dibagi RB. 10 volt dikurangi 0,7 dibagi 100 kilo. Jadi dia 9,3 dapatnya 93 mili atau mikro ya, atau 0,093 mili. Arus kolektor isi dibagi 50 4,65. Nah lihat, arus maksimal katanya hanya 2 mili. Dapat dalam perhitungan 4,65. Mana lebih besar? Ketika lebih besar ini nggak mungkin ini terjadi. Orang 2 saja udah jenuh, apalagi 4,6. Dia pasti jenuh. Berarti tadi yang kita anggap dia pertamanya dia aktif, berarti lawannya nggak mungkin aktif. Isi tidak dapat lebih besar daripada titik jenuh. Jenuhnya 2 mili. Dalam hitungan dapat pasti dia udah jenuh. Saat 2 saja jenuh, apalagi ini nggak mungkin tidak dapat dalam perhitungan aja karena dia betanya tadi ya. Berarti dia pasti jenuh, tidak mungkin aktif. IC arus kolektor tidak dapat lebih besar dari titik jenuhnya atau isi saturasi. Isi saturasinya 2 mili, dapatnya 4,6. Udah pasti jenuh. Orang 2 saja sudah jenuh, apalagi 4,6. Ini tidak akan pernah tercapai. Maksimalnya 2. Dalam kenyataan sedikit di bawah 2. Itu kalau kita lihat dari arus kolektor, arus jenuh ya. Ada 2 cara. Pertama dengan arus kolektor. Udah, jika dia sama atau lebih, atau mendekati lah, nggak usah sama, mendekati. 2 umpama 1,495, udah dia udah jenuh. Nggak usah 2. Nah, nggak usah 2. 1,495 dia udah jenuh. Nah, apalagi nanti sudah lebih dari 2 nih, 4,6. Berarti dia tidak mungkin aktif orang, harus isinya sangat besar. Maksimal saja 2, dia dapat hitungan lebih dari 2. Makanya saya bilang tadi dalam perhitungan, IC-nya bisa lebih besar daripada isi saturasi. VCE-nya bisa negatif nanti gitu ya. Nah, mungkin VCE negatif. Orang VCC-nya 0 saja dia 0, apalagi negatif. Karena VCC tidak mungkin dikasih tegangan negatif. VBB dan VCC adalah positif. Sehingga VCC paling kecilnya 0. Paling besarnya ya VCC tadi. Berarti dia daerah jenuh. Ya. Bukan aktif. Perkiraan tadi kita kan, kira-kira nih aktif. Nah, aktif ya, udah tidak perlu kita hitung lagi VCE-nya, udah cukup segini sebenarnya. Tapi dia tidak aktif. Tetapi kecuali ininya lebih kecil. Nah ya, ini lebih kecil daripada 2. Berarti harus VCE-nya kita hitung. Tadi nggak perlu kita hitung lagi. Udah pasti dia jenuh. Orang maksimal 2 dia dapatnya lebih. Udah melebihi syarat. Sama dengan 2 saja sudah jenuh, apalagi lebih. Berarti dia IC tidak dapat lebih besar daripada IC saturasi. Ingat itu ya.
IC saturasi itu adalah IC maksimal arus kolektor maksimum. Jika kita dapat IC-nya lebih, berarti dia jenuh. Itu cara harus jenuh ya, harus jenuh. Nanti ada beberapa cara. Kemudian tegangan kolektor. Cara kedua. Dimana nanti kalau dia minimal untuk jenuh itu kan dia 0 sebenarnya VCE cut off-nya. Kalau dia lebih 0 atau kecil daripada 0 atau 0, lah ya, 0, tapi dia akan itu dia jenuh. Tapi kalau dalam volt VCE-nya berarti dia atau sama dengan atau mendekati VCC, berarti dia cut off. Kita itu sama dengan tadi IB-nya ya. VB dikurang VBE 10 dikurang 0,7 dibagi. Ini udah tadi 93 mikro atau 0,09 miliampere. IC-nya kita hitung dapatnya 4, ini udah ketahuan sebenarnya, tapi kita dengan VCE ya, VCE. Karena ini dengan tegangan kolektor. Sebenarnya kalau ini udah ketahuan, orang dia IC-nya hanya 2 mili, ini dapatnya 4,6. Nah, ini dengan kita mengabaikan ini, kita lihat VCE-nya berapa. CC dikurang isi RC 20 volt. Paling kecilnya nih kan, VCE-nya kan 0. Ya, 0 udah jenuh dia kan. Paling besarnya sama dengan ini tadi, 20 volt. Jadi 20 dikurangi 4,65. Isinya dikali 10, ini menjadi 46,5. 20 dikurang 46,5 dapatnya minus 26. VCE tidak mungkin minus. Karena paling kecil VCE adalah 0. Itu adalah isi saturasinya sama dengan VCC bagi RC. Negatif. Maka ini daerah jenuh juga. Jadi ada dua kalau dalam perhitungan ya. Pertama adalah IC saturasinya mendekati VCC bagi RC atau lebih. Lebih boleh ya. Tadi 4,6. Dia 2,6. Atau VCE-nya 0 atau kecil daripada 0. Berarti dia jenuh. Sebenarnya cukup dari sini dan dapat tadi. Karena untuk mencari VCE kan kita harus IC. IC-nya, jika IC lebih besar IC saturasi, jika IC, kita hitung dulu ya IC saturasinya ya. Udah dapat sini udah ketahuan. Nggak perlu VCE sebenarnya. Tapi kita untuk membuktikan dengan VCE ya, bahwa dia dapatnya negatif. Jika IC-nya lebih besar daripada IC saturasi, pasti VCE-nya negatif. Nah, itu dia. Jika IC-nya lebih besar dari IC saturasi, ya, VCE-nya negatif. Jika IC-nya sama dengan IC saturasi, VCE-nya 0. Jika IC-nya kecil dari IC saturasi, berarti VCE-nya positif. Jika IC-nya 0, VCE-nya dengan VCC. Nah, itu dia kan. Jadi ada dua cara. Yang ini dulu ya. Pertama adalah arus jenuh, tinggal lihat apakah IC-nya sama atau lebih besar dari IC saturasi atau sedikit di bawah ya sebenarnya. Kalau dalam simulasi dia sedikit di bawah. Nah, mungkin dia bersama karena VCE-nya tidak benar-benar 0, kecuali tadi RB-nya sangat-sangat besar, umpamanya dalam 10 giga. Nah, dengan tegangan VCC-nya dalam puluhan volt gitu ya, belasan volt. Nah, itu baru dia akan 0 benar-benar, VCE-nya 0. Sebenarnya bukan 0, alat ukur nggak bisa baca. Sebenarnya masih ada, harus sangat kecil. Pertama, jika IC-nya besar atau sama. Udah, jenuh. Kemudian, jika VCE-nya 0 atau negatif. Karena VCE tidak dapat negatif. Paling kecil saja 0. Kapan VCE-nya 0? Pada saat IC sama dengan isi saturasi. Nah, ini dia. Udah, dua cara. Kan? Pada daerah jenuh itu penguatan. Nah, kalau pada daerah aktif tadi, kita lihat dulu daerah aktif. Dan kita lihat kemarin ya. Yang aktif ini ya. Nah, di sini nih sebenarnya. Ini dia betanya, itu yang beta kita. Beta 100 ya 100, beta 200, 200, beta 50, 150 ya. Tapi pada jenuh, nah ini tadi pada saat isi pada harus jenuh dia dapatnya ini nih. Betanya itu akan lebih kecil di bawah betanya. Tadi kan betanya berapa di sini 50 ya. Jadi kalau kita hitung betanya, ini dia IC dibagi IC saturasi di IB saturasi ya, dia di bawah 50.
Penguatan arus pada daerah jenuh. Penguatan arus beta adalah untuk daerah aktif. Ini tadi penguatan beta DC adalah 50. Ini berarti bahwa arus kolektor IC akan 50 kali arus basis. Asalkan transistornya bekerja atau beroperasi pada daerah aktif. Tetapi jika pada daerah jenuh, dia akan lebih kecil. Nah, contohnya tadi kita lihat. Isi saturasi dia dibagi dengan IB. Contohnya yang ini. Isi saturasinya 2 mili, IB-nya ini 93 atau 0,093. Betanya berapa? Dia pasti di bawah 50. Isi saturasi bagi IB. Isi saturasi 2 mA, IB-nya 0,093 atau 9,93 mili ya, mikro ya. Jawabannya adalah ya 21,5. Arti dia lebih kecil dari seharusnya. Nah, ini salah satu juga untuk menghitung apa namanya jenuh atau tidak jenuh. Ketika transistor jenuh, penguatan betanya lebih kecil daripada penguatan beta daerah aktif. Kalau 50 dia di bawah 50 berarti dia sudah mendekati jenuh. Ini ada jenuh. Jadi kita tindung tadi tidak perlu kita mencari IC sebenarnya di sini. Nah, ya. Satu dari dua, B, jika kita bagi ini, dia akan lebih kecil daripada betanya. Nanti yang paling dia bagus itu kalau dia 10 dapatnya. Itu udah lebih bagus. Atau mendekati 10 lah. Tadi kan masih 21 ya. Kalau di atas 10 nanti kita hitung lagi, belum yakin lah gitu ya. Tapi dia sudah mendekati arah jenuh itu, bukan daerah aktif. Kalau daerah aktif dia betanya 50 ya 50 nih. 2 mili dibagi dengan, nah kalau harusnya kan ini 4,65 dibagi dengan 50. Ini kan 2 dibagi IB. Kalau dia jauh di bawah betanya, berarti dia sudah jenuh. Tapi tidak mungkin lebih besar, ya. Ini untuk penguatan. Jadi ada tiga cara ya. Pertama adalah isi saturasi. Jika lebih besar daripada isi lebih besar daripada isi saturasi, sama atau besar ya, udah jenuh. Yang kedua, jika VCE-nya 0 atau negatif. Lebih kecil dari 0 atau negatif, udah dia pasti jenuh. Yang ketiga, jika penguatan pada saturasi ya, isi saturasinya, kalau beta itu kan IC dibagi IB kan. Kalau beta saturasi adalah IC saturasi dibagi IB. Jika jauh lebih kecil daripada beta, dia adalah jenuh. Betanya 50, dapatnya 21. Nanti ada lagi yang lebih. Hard saturasi. Nah, yang ketiga, yang keempat, hard saturasi. Hard saturasi, jika menginginkan sebuah transistor, nah, pemain kita transistor mau dibuat untuk saklar, gitu ya. Berarti pada daerah jenuh, berarti saklar tertutup, gitu ya. Maka pilihlah hambatan basis RB yang menghasilkan penguatannya 10. Ini 21 aja lebih, udah apa ya, udah jenuh apalagi 10 ya. 10 dia mendekati sekitar 10 lah ya, itu lebih aman, lebih pasti, makanya hard saturasi. Jenuhnya itu pasti. Kalau ini juga lebih pasti sebenarnya. Jika jauh lebih kecil, ini lebih pasti lagi. Ini disebut hard saturasi. Hal ini dinamakan dengan hard saturasi karena lebih cukup arus basis IB untuk menjenuhkan transistor. Cukup arus IB sekian itu sudah cukup. Ini dia dengan IB 0,09 mili atau 93 mikro sudah cukup dia menjenuhkan. Apalagi ini 10 ya. Nah, contohnya nih. Masih ada ya satu soal lagi tempat. Ini beda sumber ya. Dan ininya juga nanti ada lagi. Jika VBB VCC-nya sama, untuk menentukan dia jenuh lebih mudah lagi. Tapi kalau berbeda harus dihitung dulu. Ini masih berbeda ya. Contoh yang di atas tadi umpamanya sama, ya, nanti akan ada kita ya buat itu menentukan di jenuh nggak. Nah, ini nggak jenuh, ini jenuh nih, gitu kan. Contohnya VBB dan VCC-nya sama. Nah, itu bisa nanti tergantung dari RB dan RC-nya. Oh, ini jenuh nggak? Kalau nggak juga harus dihitung. Nah, ini kan berbeda. PBB berbeda dengan VCC, kita tidak bisa menentukan ini jenuh atau tidaknya. Harus kita hitung dulu. Itu seperti tadi yang pertama, apakah IC-nya lebih besar dari IC saturasi, besar atau sama ya, atau VCE-nya 0 atau negatif, atau penguatan IC saturasinya, tadi ini, penguatan saturasinya adalah pada saat IC saturasi, jauh di bawah
penguatannya. Ini 50, ini 21. Nah, yang keempat adalah hard saturasi. Jika dia penguatannya 10, wah, tadi ini jauh lebih kecil aja, tidak sampai 10 ya, udah jenuh, apalagi nanti 10. 10 itu lebih pasti gitu ya. Contohnya nih, dari dulu IB. 10 dikurang 0,7 dibagi 50 kilo dapatnya 0,186 mili. Kalau 100 kilo aja dia tadi 1 mega 9,3. 93 ini kali 2 lagi 186 mili. Atau 186 mikro, 0,186 mili atau 186 mikro. Kemudian isi saturasinya berapa? Nah, tidak kan? 20 dibagi 10, 2 mili ya. 20 volt dibagi 10 kilo, 2 mili. Inilah, jika sama atau lebih berarti tidak jenuh. Ini kan betanya 50. Nah, ini pasti udah jenuh. Kalau dengan menggunakan arus jenuh nih, udah. Kita tidak melihat arus IC-nya ya. Sini langsung kita. IC saturasi dibagi dengan IB. 2 mili dia dapatnya sekitar 10 kan. Udah, nggak perlu kita mencari arus IC-nya lagi. Kalau arus IC udah pasti lagi kan. Nih, dikali 50. Dikali 100 saja 18 mili dibagi 2 9,3. Sedangkan arus saturasinya hanya 2, 9,3 IC-nya. Udah pasti jenuh. Nah, ini apalagi ini karena penguatannya 10 ya. Udah ada jenuh. Jadi sebenarnya untuk membuat dia jenuh, tidak perlu dia IB-nya ini 180 mikro atau 0,186 mili. Tapi cukup nih dia. Resistor hanya memerlukan IB saturasi ya, isi saturasi dibagi dengan beta DC di 2 mili cukup 0,04 mili dia sudah jenuh. Apalagi 0,186 mili. 0,04 saja dia sudah jenuh. Cukup 0,4 sebenarnya. Jadi kita coba berjenuhnya, cukup dari sini tadi. Kita lihat. 2 mili ini tadi. Dibagi dengan 50. Sekitar situlah dia. Kalau lebih udah dapat, udah nggak perlu kita nyari ini. Ya kan? 2 mili ini. Nah, ada juga caranya langsung ini. 2 mili dibagi. Kan coba isi saturasi kan gampang kan? 20 dibagi 10 dapat 2. Betanya 50, udah dibagi 50. Dapatnya 0,04 mili. Kita hitung IB-nya. Oh, lebih besar dari 0,4. 0,4 aja jenuh, apalagi 180. Nah, gitu ya. Jadi berapa tadi itu? Arus jenuh. Ini penguatan 10 ya. Kemudian tegangan VCE. Tadi tidak perlu semua ya, cukup salah satu. Pertama arus jenuh. Arus jenuh itu adalah jika IC lebih sama atau lebih besar atau mendekati sama ya dengan arus IC saturasi atau lebih besar, udah jenuh. Yang kedua, jika VCE-nya 0 atau negatif. Ini dalam perhitungan ya. Kalau dalam ininya nggak mungkin IC lebih besar daripada IC saturasi, tidak mungkin VCE negatif. VCE paling kecil 0. Harus paling besar ya VCC dibagi IC saturasi. Tapi ini dalam perhitungan ya. Kemudian adalah jika betanya jauh lebih kecil daripada beta. Beta saturasi ya. Karena beta saturasi adalah IC saturasi dibagi IB. Sedangkan beta DC aktif adalah IC dibagi IB. Jika jauh lebih kecil, apalagi nanti dapatnya 10. Jadi penguatan 10, lalu udah. Ya, atau nanti IC saturasi kita bagi dengan beta DC, arus ini minimal segini, RCB-nya segini. Nah, kita bandingin dengan IB ini. Oh, IB ini. Ini dengan ini nggak kita hitung ya. Dengan yang ini nggak kita hitung. Ini kan ketahuan 10 ya. Umpamanya nggak kita hitung, langsung saya membandingkan IB ini. Nah, dapat IB ini. Dapat IB, saya ini dengan penguat. Mana yang lebih besar? Jika IB lebih besar dari IB saturasi, udah. Dia jenuh. Dapatnya 0,04 cukup udah jenuh. 0,4 jenuh, apalagi kecuali dia ininya IB saturasi 0,04, ininya 0,01. Nah, itu harus kita hitung. Belum tentu itu dia jenuh, apalagi nanti dia dalam mikronya jauh lebih kecil ya. Ini 0,04.
dapatnya di bawah 0,04 IB-nya. Ini ya. Tapi kalau ini lebih besar kan? Cukup dengan 0,4 sebenarnya. Nah, ini yang keempat tadi. Pertama, arus jenuh. Kedua, VCE. Ketiga adalah jika betanya jauh lebih kecil dari beta penguat. Kemudian ini jika beta 10 ya, mendekati 10. Atau IB saturasinya IB lebih ya lebih besar daripada IB saturasi. Nah, ini ada 5. Ya. Berarti dia jenuh. Jadi ada 5 cara. Terserah kita nanti. Kita mau menggunakan yang mana untuk menentukan arus ini. Nah, ini yang terakhir untuk hari ini. Mengenali hak saturasi dengan cepat. Tapi ada syaratnya. Nah, kita bisa unit saturasi tidak perlu kita hitung. Kalau tadi kan pertama lihat IC-nya lebih besar nggak atau sama dengan IC saturasi. Atau VCE-nya 0 nggak atau negatif. Atau betanya itu jauh di beta saturasinya ya, jauh di bawah beta. Atau betanya mendekati 10. Atau IB saturasinya lebih IB-nya lebih besar daripada IB saturasi. Nah, itu kan dihitung semua. Kali tanpa dihitung nih. Cuman syaratnya ada. Pertama, PBB dan PCC sama. Ini 10-10. Mirip dengan tadi ya, yang di atas. Tapi ini belum saturasi. Kenapa nggak saturasi ya? Kita lihat ya, sementara. Nah, nih. PBB PCC sama kan? Ini saturasi nggak? Belum pasti. Syarat pertama baru ketahuan. PBB PCC sama ya. Itu saturasi. Yang kedua apa? Nah, tidak perlu kita hitung ya. Nanti baru kita buktikan. Nggak perlu kita hitung. Karena kita buktikan aja dulu. Nggak perlu dihitung. Pertama tadi adalah PBB dan PCC sama. PBB 10, PCC 10. Udah aman. Berarti satu syarat udah ketemu. Kemudian yang kedua adalah RB-nya 10 kali RC. Nah, 10 banding 1. RB 10 banding 1. RB 10 lebih besar ya. RB-nya 10 kilo, umpamanya RC-nya 1 kilo. RB-nya 10 100 kilo, berarti ini 10 kilo. RB-nya 5 kilo, berarti ini 10 0, atau 500 ohm gitu ya. Nah, seperti itu. 2 itu berarti udah jenuh. Nggak perlu kita hitung. Jika pertama PBB dan VCC sama. Nah, ya PBB VCC sama, nggak perlu kita hitung, udah pasti jenuh. Satu syarat pertama ya. Kemudian syarat keduanya PBRB 10 kali RC. Perbandingannya ya 10 banding 1. RB 10 kali lebih besar daripada RC. Jika VBB dan VCC. Ini dihitung jika 10 kali ini jika PBB dan VCC sama. Jika PBB dan VCC berbeda itu nggak bisa kita hitung secara cepat. Kita harus menghitung secara biasa. Jadi jika RB dan VCC sama, baru kita lihat RC-nya gimana. Oh, RC-nya hanya 1/10 RB atau RB 10 kali. Udah, nggak perlu dihitung. Nah, itu cara yang keenam ya. Nah, sampai di sini aja kita dulu. Nanti kita buktikan yang ini. 6 ya. Jika RB-nya 10 kali RC. Jika PBB dan VCC sama. Sampai situ dulu ya. Jadi kita lanjutkan lagi minggu depan. Untuk membuktikannya, gimana membuktikannya? Benar nggak sih? Dengan VBB dan VCC sama, RC 1/10 RB atau RB 10 kali RC, itu pasti jenuh ya. Nah, nanti kita buktikan. Nah, sampai di sini kuliah kita. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.